Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup menyala. Kali ini datang lagi dari PT Dirgantara Indonesia, bos. Nah, jadi ternyata ada berita mantap yang terlewatkan oleh kita kemarin. Kayaknya ketutupan sama latihan perang Rusia Indonesia dan Australia Indonesia kemarin nih, bos. Nah, jadi ternyata beberapa hari lalu perusahaan pabrikan pesawat asal Prancis yaitu Airbus telah datang ke Indonesia yang katanya untuk memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional, bos. Dan mantapnya, dari salah satu laporan di Tekinhan menyatakan bahwa mereka bersama dengan Airbus Prancis akan mempersiapkan PT DI sebagai pusat produksi serta pemeliharaan pesawat di wilayah Asia Tenggara. Nah loh, mantap jos nih. Lantas, pertanyaannya, pesawat-pesawat apakah sebenarnya yang selama ini dibuat oleh PT DI bekerja sama dengan Airbus Prancis? Dan dalam pengembangannya, produk baru apakah kini yang sedang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia? Dan bagaimanakah berita lengkapnya mengenai PT DI akan dijadikan sebagai pusat produksi dan pemeliharaan pesawat di wilayah Asia Tenggara? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama kini datang dari Airbus yang baru-baru ini ternyata telah menyambangi negara kita Indonesia, bos. Dan mengunjungi Dirjen Pothan Kemhan, yaitu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI. Tepatnya pada tanggal 12 November kemarin. Dan pada kunjungan ini Airbus pun diketuai oleh Zakir Hamid, yaitu seorang Head of Region Asia Pasifik untuk Airbus Defence and Space, didampingi oleh Vincent Dubrule, yaitu Head of Region Asia Pasifik untuk Airbus Helikopter, dan Dani Adriananta, seorang Kepala Perwakilan Airbus untuk Indonesia dan Timor Leste, bos. Nah, dalam berita disebutkan bahwa tujuan kunjungan Airbus ini adalah untuk memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional. Dan mantapnya, dikatakan dalam pertemuan ini Airbus dan Kemhan RI pun juga membahas peluang untuk memperluas kerjasama di sektor teknologi ramah lingkungan dan strategi pemasaran helikopter Airbus di sektor pertahanan dan non-pertahanan Indonesia. Bahkan dikatakan kedua pihak pun kini telah bersepakat untuk melanjutkan langkah konkret demi mendukung kemandirian industri pertahanan nasional dan mempersiapkan PT DI sebagai pusat produksi serta pemeliharaan pesawat di wilayah Asia Tenggara. Mantap jos. Nah, ini dia sumber beritanya, bos. Admin pun nggak karang-karang ya kan? Pernyataannya jelas nih. Dan dari pernyataan ini maka kita ketahui bahwa Airbus dan pihak Kemhan RI pun kini sedang mempersiapkan PT DI sebagai pusat produksi. Tentunya dari pesawat-pesawat dan helikopter buatan Airbus, bos. Bahkan juga akan menjadikan PT Dirgantara Indonesia sebagai pusat pemeliharaan di wilayah Asia Tenggara. Bukan kaleng-kaleng, bos. Jadi selain akan dapat menambah peluang kerja dan proyek-proyek baru, hal ini pun pastinya juga akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan PT Dirgantara Indonesia dalam industri manufaktur pesawat di Indonesia, bos. Nah, lantas, kini pertanyaannya terkait Airbus. Pesawat-pesawat dan helikopter apakah yang kini sudah mampu dibangun oleh PT Dirgantara Indonesia? Oke, masih dari sumber yang sama, bos. Dikatakan bahwa selama beberapa dekade, Airbus pun telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan pesawat dan helikopter yang mendukung kebutuhan pertahanan negara. Dan kolaborasi ini pun katanya diwujudkan melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia yang meliputi produksi helikopter dan pesawat fixed wing, seperti contohnya yaitu helikopter NBO 105, kemudian helikopter Fennec dan juga Super Puma. Kemudian lanjut untuk pesawat katanya ada CN212, kemudian CN235 dan CN295. Di mana semua pesawat dan helikopter ini pun mampu dibuat Indonesia melalui kerjasama dengan pihak Airbus Prancis, bos. Nah, lanjut dikatakan bahwa Airbus pun juga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban imbal dagang kandungan lokal dan offset alias ITCLO.
pada setiap pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam dari luar negeri, bos. Dan seperti yang kalian ketahui, bahwa saat ini Airbus pun sedang menjalankan proyek pengadaan 2 unit pesawat 400mm RTT milik Indonesia. Dan selain itu katanya melalui program ITKLO tadi, PT GMF pun akan dapat meningkatkan kapabilitas pemeliharaannya untuk pesawat 400M ini. Dan PT DI memperoleh otonomi penuh dalam produksi dan penjualan pesawat CN235-200 serta juga hak untuk memasarkan NC212I ke pasar global. Nah, kerjasama yang mantap jos. Dan dari sini maka kita ketahui bahwa jika nanti pesawat jumbo Airbus 400M Indonesia sudah datang, maka yang akan melakukan perawatan dan maintenance untuk pesawat ini adalah dari PT GMF, bos, alias PT Garuda Maintenance Facility. Jadi nggak perlu lagi kita kirim jauh-jauh untuk perawatan pesawat jumbo ini. Sehingga biayanya pun pasti dapat lebih murah, kecuali mungkin ada perbaikan besar, overhaul dan lain-lain. Nah, ini lantas pertanyaannya, produk baru apakah yang kini sedang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia? Oke, admin kutip dari press release PT Dirgantara Indonesia 19 September 2024 kemarin nih, bos. Yang pertama, ada pengembangan pesawat CN235-220 untuk konfigurasi MPA ASW. Jadi bisa untuk patroli intai maritim sekaligus dengan anti kapal selam nih, bos. Dan kalau untuk anti kapal selam biasanya akan dilengkapi dengan sonar bawah laut dan juga mungkin torpedo. Nah, mungkin ya, bos, torpedonya ini mungkin. Dan versi ini katanya adalah untuk mencoba menangkap peluang kebutuhan dari Angkatan Laut Filipina, di mana seperti yang kalian ketahui, Filipina kini juga sedang menghadapi ancaman besar raksasa Tiongkok di wilayah ZEE Laut Filipina Baratnya, bos. Dan terkait hal ini, PT DI pun kini akan berkolaborasi dengan partner strategisnya yaitu Skytelis, sebuah perusahaan pengembangan software dan integrasi sistem terkemuka asal Yunani. Kemudian lanjut ada pengembangan pesawat NC212I, bos, yaitu dengan baling-baling baru buatan MT Propeller Jerman, yakni MTV-27 yang telah disertifikasi oleh EASA, yang katanya dapat menghasilkan noise dan vibrasi yang rendah pada operasi pesawat. Jadi bakal minim getaran dan tidak berisik, sehingga mungkin dapat menambah kenyamanan dari pengguna alias user pesawatnya, bos. Nah, kemudian lanjut juga ada pengembangan moda transportasi masa depan Indonesia yaitu pesawat terbang eVTOL berbasis Advanced Air Mobility atau AAM. Hal ini pun dilakukan PT DI bekerja sama dengan PT Vela Prima Nusantara dan mereka pun kabarnya telah menyepakati framework agreement untuk kerjasama dalam rekayasa, pengembangan dan produksi pesawat Vela Alpha. Di mana Vela Alpha ini sendiri pun merupakan lift and cruise aircraft dengan kapasitas 4 penumpang untuk VIP transport dan kapasitas 6 penumpang untuk ekonomi transport. Dan mereka pun menargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2025 nanti. Nah, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang rencana pengembangan besar-besaran PT Dirgantara Indonesia ini? Apakah PT Dirgantara Indonesia nantinya akan mendapatkan PMN seperti PT PAL untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuannya? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make Sense.